Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binurida Tika Triana Putri dengan NIM 202205100128. Di sini saya mengangkat judul Escape the Corset: Resistensi Perempuan Korea Selatan Terhadap Budaya Patriarkal. Escape the Corset merupakan gerakan feminis yang muncul di Korea Selatan sekitar tahun 2016 sampai 2018, terutama setelah beberapa video dan postingan media sosial seperti dalam berbagai platform misalnya Twitter, Instagram, dan YouTube yang menunjukkan aksi perempuan Korea menghancurkan produk kecantikan mereka atau menolak standar kecantikan tradisional sebagai bentuk penolakan terhadap standar kecantikan yang ketat dan tidak realistis yang dipaksakan pada perempuan. Gerakan ini mendorong perempuan untuk membebaskan diri dari tekanan sosial untuk selalu tampil sempurna, termasuk dengan menolak make up berat, operasi plastik, diet ekstrim, dan gaya hidup yang berpusat pada penampilan. Yang dimana standar kecantikan Korea seperti kulit bersih tanpa noda, rahang kecil dan dagu runcing, rambut panjang agar terlihat feminim, tubuh perempuan yang sangat langsing dengan menggunakan korset. Istilah korset digunakan untuk menggambarkan tekanan sosial perempuan agar memenuhi ideal kecantikan Korea. Mengatakan bagaimana pria mengakui pinggang ramping yang dikencangkan menggunakan korset merupakan suatu yang mengagumkan, mencatat bahwa perempuan dengan sukarela mengenakan korset untuk menerima pujian dari pria bahkan jika itu membatasi mereka secara fisik dan psikologis. Namun, hal ini membuat beberapa perempuan menjadi tekanan sosial karena harus menjadi seseorang yang sempurna. Seperti beberapa waktu kemarin di Korea Selatan, dari berita yang mengungkap bahwa adanya salah satu perempuan yang membuat video di sosial media menghancurkan peralatan make up yang bukan sekadar membuat konten untuk merekam aksi saat mereka sedang menghancurkan kosmetik mereka sebagai bentuk proses terhadap standar kecantikan di Korea yang semakin menggila, yang dimana banyaknya perempuan melakukan demi memenuhi ekspektasi masyarakat yang menganggap perempuan itu harus mengalokasikan dana besar demi membeli peralatan kosmetik. Lalu, gerakan aksi ini selalu membuang make up pada perempuan, juga menolak operasi plastik, mengenakan pakaian yang nyaman, tidak memakai korset, pakaian ketat, ataupun heels. Merawat diri dan menggunakan riasan make up, memakai korset, ataupun operasi plastik apabila atas keinginan sendiri bukanlah suatu kesalahan. Namun, ketika hal tersebut dilakukan karena tekanan untuk memenuhi standar kecantikan yang diberlakukan oleh lingkungan sosial, maka hal tersebut dapat menimbulkan beban psikologis. Pada akhirnya pilihan untuk menjadi cantik atau bahkan mendefinisikan ulang maka kecantikan seharusnya berada di tangan individu setiap perempuan. Yang terpenting adalah setiap perempuan merasa nyaman dan bahagia dengan tubuh serta penampilan sendiri tanpa terpaksa mengikuti tuntutan eksternal. Lebih jauh lagi, gerakan ini juga terkait dengan dinamika sosial yang lebih luas di Korea Selatan, seperti gerakan 4B yang menolak norma-norma patriarkal dalam hubungan sosial dan pernikahan. Mencerminkan ketidakpuasan generasi muda perempuan terhadap tekanan struktural yang masih membelenggu mereka, Escape the Corset tidak sekadar gerakan fashion atau penampilan, melainkan sebuah bentuk kritik sosial yang mendalam terhadap budaya patriarki yang menuntut perempuan untuk selalu menyesuaikan diri dengan standar tubuh dan kecantikan yang tidak hanya tidak realistis tetapi juga merugikan kesehatan mental dan fisik mereka. Secara konseptual, penelitian tentang Escape the Corset banyak menggunakan perspektif feminisme radikal dan konsep gerakan sosial untuk memaknai gerakan ini sebagai respon kolektif terhadap opresi yang dialami perempuan. Dalam tahap awal perkembangan gerakan sosial, munculnya ketidakpuasan kolektif atau emergence menjadi pendorong utama, sementara untuk kelangsungan jangka panjang, tahap birokratisasi berupa pembentukan organisasi menjadi sangat penting agar tujuan gerakan dapat terjaga dan diimplementasikan secara konsisten. Dengan demikian, gerakan Escape the Corset menjadi sebuah representasi ekspresi protes perempuan Korea Selatan yang menyuarakan kebebasan memilih tanpa tekanan dari norma kecantikan patriarkal, sekaligus bagian dari perjuangan sosial yang lebih luas dalam mendobrak struktur dominasi gender di era modern. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan barusan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak gerakan Escape the Corset terhadap persepsi perempuan Korea Selatan terhadap standar kecantikan dan identitas diri mereka.
Kerangka teori yang digunakan penelitian ini adalah teori feminisme dan gender. Feminisme gelombang ketiga ini merupakan kelanjutan gerakan feminis yang sudah muncul sejak awal 1990-an sebagai respon atas keterbatasan dan kritik terhadap feminisme gelombang kedua. Gelombang ketiga berfokus pada keberagaman identitas perempuan dan melawan konsep universalitas tentang penindasan pada kaum perempuan yang sebelumnya dianggap hanya mewakili perempuan kulit putih dan kelas menengah. Feminisme global gelombang ketiga menekankan individualisme, pluralitas, dan perayaan perbedaan gender, ras, budaya, dan kelas sosial. Selain itu, feminisme gelombang ketiga ini dipengaruhi oleh pemikiran postmodernisme dan poststrukturalisme yang menolak dikotomi biner dan kebenaran tunggal. Maka dari itu, gerakan feminisme gelombang ketiga ini mampu mengangkat isu-isu identitas yang lebih kompleks dan beragam seperti gender, seksualitas, ras, dan kelas sebagai bagian dari perjuangan melawan patriarki dan dominasi sosial. Gerakan Escape the Corset yang menolak tekanan standar kecantikan berlebihan dan menuntut kebebasan memilih merupakan contoh nyata aplikasinya dalam konteks budaya Korea Selatan yang sangat patriarkal dan normatif. Pada bagian argumen, gerakan Escape the Corset muncul sebagai aksi nyata terhadap tekanan norma kecantikan patriarkal yang menuntut perempuan Korea Selatan mengikuti standar tubuh ideal yang feminin seperti kulit putih, tubuh kurus, dan penampilan cantik yang ideal menurut budaya populer di Korea Selatan. Norma tersebut bukan hanya membatasi penampilan, tetapi juga membentuk identitas wanita secara sosial dan psikologis. Dengan pendekatan feminisme gelombang 3, kita dapat memahami bahwa perlawanan ini bukan sekedar menolak konstruksi visual, tetapi lebih jauh merupakan upaya untuk mendeskonstruksi sistem patriarki yang mengatur dan mengendalikan tubuh perempuan serta mengekang kebebasan individu dalam mengekspresikan diri secara otentik. Feminisme gelombang ketiga menekankan pluralitas pengalaman perempuan dan menolak standar tunggal terhadap perempuan yang dianggap ideal. Dalam konteks ini, gerakan Escape the Corset merefleksikan posisi perempuan muda Korea menolak homogenitas kecantikan yang dipaksa oleh media dan industri serta mengadvokasi kebebasan memilih gaya hidup tanpa harus terkungkung dalam korset norma sosial. Dengan demikian, gerakan ini menghidupkan narasi baru yang lebih inklusif dan beragam mengenai identitas perempuan serta pembebasan dari dominasi patriarkal yang selama ini tidak terlihat secara eksplisit. Seiring dengan merebaknya kembali gerakan feminisme, muncul perlawanan dari perempuan muda yang muak dengan aturan kecantikan yang mengekang. Salah satunya adalah lahirnya gerakan Escape the Corset sejak 2018. Gerakan ini lahir sebagai bentuk penolakan terhadap objektivitas tubuh perempuan, sekaligus sebagai kritik tajam pada kapitalisme industri kecantikan yang meraup untung dari rasa tidak aman perempuan atas tubuhnya sendiri. Selain itu, dalam era digitalisasi dan media sosial, gerakan ini juga mendapat kekuatan baru melalui platform online yang memungkinkan perempuan tersebar di berbagai lapisan masyarakat untuk berjejaring, berbagi pengalaman, dan memperkuat solidaritas kolektif. Munculnya Escape the Corset juga beriringan dengan maraknya gerakan feminis digital lain seperti Me Too dan proses publik setelah pembunuhan perempuan di stasiun Gangnam pada 2016. Yang sama-sama menyoroti tingginya kekerasan dan kebencian terhadap perempuan. Seiring waktu, meski gaungnya tak sebesar dulu, semangat Escape the Corset tetap hidup dan berkembang menjadi gerakan yang lebih radikal seperti 4B Movement. Gerakan ini menandai keberanian perempuan Korea Selatan untuk melawan budaya patriarki dengan cara mengendalikan tubuh dan pilihannya sendiri. Perempuan juga diajak untuk kembali memiliki kendali atas citra dirinya tanpa harus tunduk pada standar cantik yang dibuat demi kepentingan pasar dan pandangan laki-laki. Misalnya kisah Surhi dalam cerita ABC RN merupakan bagaimana keputusan sederhana seperti memotong rambut bisa menjadi simbol perlawanan terhadap standar cantik yang mengekang. Bagi banyak perempuan muda di Seoul, langkah ini menjadi penanda bahwa mereka berani mendobrak aturan tak tertulis bahwa perempuan harus selalu tampil cantik demi diterima masyarakat. Hubungan diplomasi kebudayaan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam konteks gerakan Escape the Corset dapat dilihat sebagai bagian dari interaksi budaya semakin intens dan dua arah yang diperkuat oleh soft diplomasi melalui pertukaran budaya dan
pengaruh budaya populer. Korea Selatan dikenal luas sebagai fenomena Korean Wave atau K-Wave yang telah membawa budaya Korea termasuk standar kecantikan yang ketat dan gerakan seperti Escape the Corset ke berbagai negara termasuk Indonesia. Dan sebaliknya, diplomasi budaya Indonesia di Korea Selatan kini semakin menunjukkan pengaruh melalui pertunjukan seni, festival acara, dan kegiatan budaya menonjolkan sebuah identitas negara Indonesia dan membuka sebuah ruang dialog budaya antar warga Indonesia dan Korea. Pada bagian metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis gerakan Escape the Corset di Korea Selatan. Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya itu deskriptif, seperti memahami fenomena sosial dalam konteks alaminya. Metode ini tuh berfokus pada pencarian memahami mendalam mengenai pengalaman atau perspektif individu dan fenomena sosial, tidak hanya berorientasi pada data numerik. Melihat kompleksitas fenomena ini, metode penelitian kualitatif menjadi pilihan yang tepat untuk mendalami makna, motivasi, dan proses sosial yang melatar belakangi gerakan Escape the Corset. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian dapat menangkap pengalaman subjektif para partisipan, pola interaksi sosial, serta konteks budaya di balik gerakan tersebut secara mendalam dan holistik. Untuk jenis data seperti yang sudah ada di PPT, saya menggunakan dua jenis data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan secara langsung, di mana observer turun langsung ke lapangan dengan menggunakan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Pada data primer, penulis menggunakan unggahan yang diambil dari media sosial seperti Instagram, YouTube, dan wawancara public figure yang terlibat dalam gerakan Escape the Corset. Jika gerakan sekunder sendiri merupakan data yang didapat dari pihak ketiga, data ini tidak dikumpulkan secara langsung di lapangan, melainkan sudah diteliti dari pihak lain seperti buku, karya ilmiah, serta jurnal. Pada bagian teknik pengumpulan data, penulis ini menggunakan tinjauan literatur dalam menganalisis sumber-sumber yang terpercaya seperti artikel media dan jurnal internasional, pencarian sumber akademis melalui database seperti Google Scholar yang menggunakan data kata kunci Escape the Corset, standar kecantikan di Korea, feminism in South Korea. Pada bagian analisis data, penulis menganalisis data secara tematik. Analisis tematik ini merupakan salah satu upaya menganalisa data yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola dalam menentukan tema melalui data dengan mengidentifikasi narasi dan argumen yang muncul dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan. Penulis mengeksplorasi tema meliputi media sosial, pramedia, dan industri kosmetik dalam mempertahankan standar kecantikan. Pada bagian sistematika penulisan, sistematika penulisan ini merupakan susunan atau struktur yang digunakan untuk menyusun isi dari sebuah karya tulis ilmiah secara runtut, logis, dan terorganisir. Pada penelitian saya ini terdapat 7 sistematika penulisan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, argumen, metode penelitian, sistematika penulis, dan bagian akhir terdapat daftar pustaka yang mencantumkan seluruh sumber yang saya cari dan dijadikan referensi selama penelitian dan juga penulisan.